Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang jenis-jenis data apa saja yang dapat di-input dalam Microsoft Excel. Maka pertemuan ini kita akan membahas tentang rumus matematika dasar untuk digunakan pada pengoperasian Microsoft Excel. Jadi saya akan menjelaskan beberapa jenis rumus matematika dasar yang dapat dioperasikan atau diproses untuk menghasilkan output pada lembar kerja Microsoft Excel. Kita lanjutkan dengan penggunaan rumus matematika dasar pada Microsoft Excel. Di sini saya sudah membuatkan beberapa data untuk menggunakan rumus matematika dasar, yaitu ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, masing-masing rumus saya sudah memasukkan data yaitu sama 25 dan 5. Kita contohkan, misalkan kita akan mencari rumus penjumlahan. Nah, di sini kalau kita lihat ada data 1 dan data 2, maka cara sederhananya tinggal ditambahkan saja 25 dan angka 5. Tapi penggunaan rumusnya pada Microsoft Excel kita harus mulai dulu dengan sama dengan. Nah, sama dengan, ketika sudah kita tuliskan sama dengan, maka kita akan masuk menseleksi kolom di sebelah mana, yaitu kolom B2 yang tertera dengan angka 25. Sudah, kita tambahkan dengan tanda plus untuk menyimbolkan antara penggunaan rumus matematika penjumlahan, ditambah dengan kolom C2. Nah, sudah lengkap setiap kolomnya, maka kita tekan enter. Nah, maka otomatis kalau sudah tekan enter, maka jumlahnya akan keluar. Sama juga ketika kita menggunakan pengurangan, kita juga mulai dengan sama dengan, seleksi dulu di sel yang di sebelah mana yang sudah ada datanya, dikurang ditanda minus untuk pengurangan, data kedua di C3, jika sudah enter saja. Nah, datanya sangat mudah. Nah, penggunaannya sangat mudah. Jika kita menggunakan jumlah yang sangat banyak atau pengurangan yang sangat banyak dan perkalian yang sangat banyak, cara itu akan sangat membantu kita memproses data. Nah, di sini saya sudah menuliskan misalkan penggunaan rumus penjumlahan, yaitu berada data 1 di sel B2 ditambah dengan data 2 di sel C2. Nah, data pengurangan yaitu dengan B3 dikurang C3, dan begitu juga selanjutnya. Perkalian ada di B4 dan dikali dengan C4. Begitu juga dengan B5 dibagi atau garis miring dengan C5. Nah, itu cara penggunaan rumusnya. Sedangkan kita ingin menjumlahkan seluruh data atau menambahkan data yang lebih dari 2 sel. Nah, kalau cara seperti tadi itu sangat lama. Misalkan kita sama dengan, kita seleksi di D2, terus kita tambah lagi di D3, ditambah lagi di D4, ditambah lagi di D5, terus kita enter. Itu bisa cara yang relatif lebih lama. Bayangkan kalau misalkan penggunaan datanya ada 100 data yang harus kita jumlahkan. Nah, cara sederhananya kita bisa gunakan dengan sama dengan sum, buka kurung, kita seleksi data yang mau kita hitung penjumlahannya, yaitu pada D2. Nah, kita seleksi semuanya, kita ambil. Nah, ketika sudah terseleksi, kita tutup kurung, enter. Nah, itu sangat memudahkan, lebih efisien ketika kita menseleksi masing-masing sel satu persatu. Selanjutnya, saya di sini sudah memberikan contoh untuk keperluan bisnis. Ada beberapa tabel yang nantinya bisa digunakan untuk keperluan bisnis, untuk detail misalkan, atau transaksi penjualan barang dan sejenisnya. Nah,
di sini ada beberapa kolom seperti nama barang, harga satuan, jumlah minimal, nilai total, diskon, potongan harga, harga bersih, satuan harga. Nah, dari masing-masing kolom tersebut nantinya akan ada data yang perlu diisi kalau untuk seperti keperluan bisnis. Nah, saya contohkan misalkan nama barangnya adalah beras. Nah, beras pada saat kita menjual atau harga satuannya itu harganya adalah 3.500. Nah, setiap pembelian minimal 100 nantinya akan didiskon menjadi 20%. Maka kita akan tahu berapa jumlah total dari harga yang diperoleh dari pembelian setiap 100. Nah, maka yang kita cari adalah penjumlahan antara harga satuan dengan jumlah minimal. Nah, ketika nanti sudah ketemu nilai totalnya antara perkalian dari harga satuan dikali dengan jumlah minimal, atau posisi selnya berada di B8 dikali C8, maka hasilnya nanti ada 350.000. Itu adalah nilai total. Nah, setiap pembelian beras dengan nilai total 350.000 nanti akan didiskon 20%. Nah, untuk mencari berapa potongan dari 20% dari 350.000, maka kita akan mencari potongan harga. Nah, untuk mencari potongan harga berarti kita menggunakan nilai total dikali 20% dari nilai diskon, yaitu kita nanti ketemu potongan harga. Contohnya misalkan 350.000 yang berada di sel D8 dikali diskon berada di posisi sel E8, maka rumusnya adalah sama dengan D8 dikali E8 sama dengan 70.000 hasilnya. Nah, berapa harga bersih dari setiap pembelian minimal 100? Yang tadinya jika kita harus membayar 350.000 setiap pembelian 100 dan didapat di potongan 20%, potongannya maka ada 70.000. Jadi harga yang diperoleh adalah D8 dikurang dengan F8, maka harga bersihnya adalah 280.000. Nah, kita ingin mencari harga satuan lagi ketika harga satuan setelah didiskon. Berapa harga satuan ketika jumlah minimalnya 100 dan sudah didiskon 20%, yaitu 280.000 yang berada di pada sel harga satuannya yang kita cari adalah 280.000 yang berada pada sel G8 nanti dibagi dengan 100 jumlah minimal yang berada pada sel C8, maka akan seperti ini, sama dengan G8 dibagi C8 hasilnya nanti 2.800. Maka setiap pembelian minimal 100 mendapatkan diskon 20% dari pembelian berasnya, itu akan mendapatkan potongan 70.000 dan harga yang diterima adalah 280.000 dan harga satuan setelah didiskon itu adalah 2.800. Nah, ini sebagai contoh ketika kita melakukan kegiatan bisnis. Nah, di sini saya juga menunjukkan bahwa penggunaan datanya yaitu penggunaan data accounting, yaitu simbol rupiah itu berjarak antara nominal dan angkanya, yang sedangkan yang minyak itu berada pada angka currency atau data currency yang tidak ada jarak antara simbol rupiah dengan nominal angkanya. Nah, terdapat perbedaan. Di sini juga sama, terdapat perbedaan. Ini juga terdapat perbedaan. Nah, itu di situ perbedaan antara data currency dengan data counting atau, nah, dilihat perbedaannya sangat jelas sekali. Nah, di situ. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan.
Semoga bisa membantu. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.